Shalom Alaikum saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Dalam podcast minggu lalu saya sudah sempat menyinggung tentang jebakan hutang ya. Dan bagaimana bahayanya hutang itu menggiurkan, menggoda kita untuk memuaskan kita sekarang tetapi sakit di belakang. Nah, tapi kalau sudah keburu berhutang, bagaimana keluarnya? Hari kali ini, dalam podcast ini, saya akan berbagi langkah-langkah yang saya tahu dan pernah saya gunakan untuk lepas dari hutang. Oke? Pertama, bergantunglah kepada Tuhan. Kesalahan saya di masa lalu adalah saya sudah keburu berhutang, baru saya tekun berdoa. Pada saat itu saya sudah pengangguran, gak ada duit, sampai berhutang, baru saya rajin berdoa setiap hari. Saya ke gereja, berdoa rosario, dan seterusnya. Harusnya selama masih ada tabungan, tekun-tekunlah berdoa dahulu. Jadi belum ada utang. Nah, setelah itu Tuhan menunjukkan jalan, jadi nggak sampai masuk ke dalam utang. Nah, tapi saya sudah salah. Nah, kalian jangan sampai ya. Kalau ada yang belum berutang, tolong bergantunglah kepada Tuhan sebelum sampai terjadi. Nah, lalu ubahlah pola pikir Anda ya, ubahlah mindset Anda. Jangan terus-menerus ingin. Itu nggak ada habisnya. Dunia itu selalu ada tren baru. Bersyukurlah. Jadi kita harus bisa melihat apa yang betul-betul berarti buat kita, apa yang betul-betul penting ya. Bersyukurlah atas orang-orang di sekitar kita yang kita kasihi, bersyukurlah atas apa yang kita miliki. Kalau saya pengen ganti handphone, itu pengen ya, penekanannya ingin, bukan butuh. Kalau handphone saya rusak atau sudah tidak memadai lagi, itu namanya butuh diganti. Seperti dulu waktu saya mengganti handphone saya, itu sudah tidak memadai untuk saya. Dengan 2 GB RAM dan 32, kalau saya tidak salah 32 GB internal storage tidak cukup untuk pemakaian saya sehari-hari. Bahkan buka WA saja sudah perjuangan. Nah, itu sudah saatnya saya memang harus mengganti karena handphonenya sudah cukup umur ya. Sudah obsolete, sudah ketinggalan zaman, sudah lemot, apalah namanya, minta diganti intinya. Nah, kalau itu bisa diterima. Kalau ingin hanya karena ada model baru yang lebih hebat, lebih canggih, lebih baik dan sebagainya dalam sisi fasilitas, itu namanya ingin. Selama saya bisa pakai fasilitas ini demi semakin bertambah-tambahnya kemuliaan Tuhan, artinya saya belum butuh, itu saya ingin. Terutama kalau untuk hobi ya, seperti saya ingin punya pen baru, atau saya ingin modifikasi sepeda lagi, itu ingin. Kalau yang sekarang baik-baik saja tidak perlu, kecuali memang rusak, ban habis, ban kempes, kena paku, itu namanya butuh, oke? Atau kebutuhan rumah tangga ya, kita bicara istri saya butuh kompor baru misalnya, itu butuh, bukan karena ingin. Dan di zaman sekarang ini ya kita harus kreatif lah ya, mumpung PSBB ini, kalau mau hiburan murah semua juga. Toh kita nggak bisa traveling, nggak bisa jalan-jalan ke tempat umum ya kan, tempat-tempat pada ditutup semua. Ya kalau mau nonton bisa lah kita sewa dari fasilitas yang ada secara online. Di Google Play bisa nonton sekeluarga. Kita diajak untuk menghabiskan waktu keluarga yang baik, berkualitas dengan biaya rendah. Nah, di rumah bagaimana bisa senang-senang gitu kan. Nah itu, mari kita cari-cari aja informasi ya. Nah, sekedar di taman atau apa yang dekat dengan rumah gitu kalau masih bisa. Ya, bagaimana caranya bisa menghabiskan waktu keluarga dengan bahagia, menyenangkan, dan yang paling penting, low budget. Oke? Nah, kalau Anda memang perlu untuk meningkatkan kemampuan diri, nah itu boleh. Oke? Kalau zaman sekarang ini Anda ingin menambah kemampuan, Anda mengambil kursus, Anda ingin belajar ini itu, ya ikut kelas online itu nggak ada salahnya gitu ya. Kalau work from home gitu kan, terus meningkatkan pengetahuan, terus meningkatkan kapasitas diri, terus meningkatkan kualitas kita sebagai manusia, ya itu boleh, itu baik. Nah, itu investasi untuk meningkatkan kualitas pribadi. Nah, yang lain-lain harus dihentikan, oke?
Ini dalam kerangka orang yang sudah keburu berhutang ya, jadi yang lainnya nggak boleh belanja. Hanya maksimum yaitu untuk meningkatkan kapasitas diri. Udah. Karena logikanya Anda mungkin perlu bersaing lebih ketat, Anda mungkin perlu cari kerja atau apa, pokoknya meningkatkanlah ya daya saing Anda di pasar tenaga kerja zaman sekarang. Nah, terus budgeting ini salah satu hal terpenting untuk bisa bebas dari hutang, lepas dari jerat hutang. Secara kasar kira-kira 50% Anda sisihkan untuk kebutuhan hidup tetap ya. Makan, minum, listrik, air, telepon, uang sekolah anak dan seterusnya. 30% Anda sisihkan untuk membayar hutang, 20% untuk apapun sisanya itu. Termasuk tabungan sekecil apapun. 5.000 perak pun tidak ada masalah. Karena Anda wajib punya tabungan ya, supaya Tuhan bisa memberkati kita. Aku sudah bahas sedikit juga di artikel saya ya, kalau Tuhan itu memberkati tabungan kita. Jadi kalau Anda perlu punya tabungan sekecil apapun itu. Sekarang ini zamannya sudah sangat dimudahkan juga ya. Saya bisa bicara kayak di Bukalapak itu, saya tidak sengaja juga ternyata ada buka emas, dan itu bisa beli dari angka yang sangat kecil. Jadi sekarang saya punya tabungan emas, dia akan taruh kayak 10.000 terus sama dengan 0,00000 sekian gram emas gitu, tapi jadi ada gitu loh. Nah, nabung itu nggak perlu gede dan nggak perlu macam-macam, tapi Anda bisa ya. Lalu, nah ini hal penting ya, kalau Anda masih punya pekerjaan, tekunlah, tekun, betul-betul tekun ya. Walk the extra mile. Kalau orang lain kerja sampai jam 4, Anda sampai jam 6. Kalau orang lain memberikan kualitas 6, Anda berikan kualitas 8. Oke? Tingkatkan talenta Anda. Walaupun Anda cuma punya 1, jadikan 2 ya. Ini udah waktunya Anda pol-polan kerja semua. Kita semua wajib ya, bukan Anda aja, saya juga wajib memaksimalkan kapasitas talenta kita semua masing-masing. Kalau Anda dan saya sudah maksimum, bolehlah ngomong, wah saya sudah mentok gitu. Walaupun pengalaman saya sih nggak bisa-bisa ya, seumur hidup yang terus meningkatkan diri ya. Talenta kita semakin hari semakin kelihatan gitu. Kita bisa meningkatkan diri di banyak bidang dan di banyak segi. Nah, yang menarik adalah bila Anda sudah mengasah kemampuan sampai maksimal, walaupun talentanya nggak banyak ya, tapi kalau Anda benar-benar maksimal di situ, itu terasa gitu. Orang-orang di sekitar Anda terasa. Kemampuan Anda walaupun di bawah orang yang lebih berbakat misalnya gitu ya. Tapi kalau Anda melayani dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, setulus hati, misalnya Anda memberikan 2 dari 2 gitu ya kepada customer Anda gitu, itu ketahuan dan terasa oleh customer Anda. Jadi kalau mungkin ada pesaing Anda yang bisa memberikan 3 atau 4 gitu, tapi sebenarnya kapasitasnya mungkin 10 gitu. Konsumen itu lebih merasa dihargai dengan orang yang memberikan 2 dari 2 gitu. Jadi kecuali memang nggak bisa dipenuhi ya, dalam artian memang udah benar-benar nggak cukup, itu orang akan tetap memilih kepada yang memberikan yang terbaik gitu loh, sisi pelayanan. Jadi maksud saya gini, misalnya tukang sayur gitu ya, paling gampang gitu kan. Yang satu itu berusaha banget ramah segalanya gitu, walaupun bahasanya mungkin kurang bagus, ngitungnya kurang teliti atau apa, tapi dia berusaha memberikan yang terbaik gitu, pelayanan yang terbaik. Karena barang dagangannya kan barang dagangan umum ya, nggak ada bedanya sayur di sana sama di sini gitu. Nah, sementara saingannya ini mungkin punya produk sayur segala lebih baik gitu misalnya, tapi pelayanannya lebih jelek gitu ya, setengah hati lah. Mungkin ngomongnya pinter gitu, ngitungnya jago, tapi kurang niat gitu istilahnya, nggak pol-polan gitu pelayanannya. Nah, ada besar kemungkinan konsumen lebih milih yang layannya pol-polan gitu, walaupun sebenarnya dasarnya kurang baik gitu ya. Itu talenta 1 di 2 lah. Sementara saingannya mungkin talentanya 3, tapi nggak jadi 6. Nah, jadi ya Tuhan memberkati usaha. Oke, itu hitungan investasi untuk Tuhan. Dan berikutnya, bertekunlah. Ya, jadi bukan hanya rajin, ya. Bertekun ini persevere, ya, bertahan gitu. Pada saat yang lain menyerah, Anda bertahan. Biasanya inilah kualitas dari juara.
mereka terus berjuang, terus berusaha, terus bangkit di mana yang lain sudah jatuh dan menyerah. Oke? Bekerjalah dengan rajin dan tekun, berikan lebih dari ekspektasi. Kalau semua itu sudah dilakukan dan masih juga tidak mampu ya melunasi, dalam artian kehutangan keburu banyak nih, butuh pokoknya duitnya kurang, ya sudah, waktunya untuk mendapatkan pendapatan ekstra. Karena bagaimanapun ya kita tahu lah, ekonomi tetap ya, kita bicara kuantitas juga, ada jumlah minimum yang harus dipenuhi untuk ada jumlah minimum yang harus didapatkan untuk menutupi kebutuhan kita. Nah, kalau dari penghasilan utama tidak cukup, terpaksa harus mencari pendapatan tambahan. Dan ini banyak jalan sekarang ya, entah itu jadi ojek atau taksi part time ya, terserah Anda mau di Grab apa di Gojek gitu kan, bisa part timer. Atau untuk orang-orang yang punya kemampuan bahasa asing ya, penerjemah buku itu termasuk part time job yang cukup menarik. Karena waktunya terserah Anda, fleksibel gitu, cuma dikasih deadline gitu kan, sampai sini bisa apa enggak gitu, dan ya sudah gitu, terserah Anda mau menulisnya kapan gitu kan, pagi, siang, malam, kapan ada waktu lowong gitu kan. Nah, Anda bisa menerjemahkan per halaman, per berapa lah, dengan kecepatan Anda gitu intinya ya, dan Anda bisa mendapat bayaran dari penerbit tergantung dari buku dan harganya ya. Ini bisa dipertimbangkan juga. Nah, kalau Anda punya bakat-bakat lain apa gitu yang bisa digunakan secara online, ya boleh juga. Dan kalau waktu-waktu Anda sering dulunya habis di jalan gitu istilahnya, penerjemah itu termasuk yang bisa dilakukan di tengah-tengah kendaraan umum gitu istilahnya kan, lumayan. Ya, atau Anda juga bisa mengambil, kalau berbakat sales gitu ya, sales properti, asuransi, ya, baik jiwa ataupun properti atau apalah gitu asuransinya, atau bahkan agen multi level marketing ya. Kalau Anda memang berbakat, apa tidak? Dan semua ini sekarang juga lumayan gitu, jadi multivitamin segala gitu yang dijual di multi level gitu lumayan baik tanggapannya, karena orang semuanya berpacu untuk meningkatkan kekebalan tubuh kan, imunitas supaya tidak terkena penyakit. Nah, yang paling penting ingat untuk selalu berdoa dan bekerja ya, ora et labora. Lalu perlu diingat, jangan nambah hutang baru ya. Bayar mereka, lunasi mereka, jangan nambah selama Anda masih punya hutang. Oke? Itu pantangan paling besar. Berikutnya, lunasi hutang mulai dari yang terkecil. Kalau Anda sudah tidak menambah hutang, ya, utang-utang lama ini lunasi dari yang paling kecil. Jangan pernah mulai dari yang paling besar. Kenapa? Kalau Anda mulai dari hutang yang paling besar, Anda akan frustrasi, nggak lunas-lunas. Akhirnya nyerah, sudahlah, aku tidak bisa. Nah, ini gawat. Kita manusia itu butuh dorongan moral, perasaan menang gitu, jadi juara. Nah, untuk itu perlu lunasi dari yang paling kecil. Jadi kalau Anda bisa mengalahkan musuh kecil, itu ada kepercayaan diri untuk mengalahkan musuh yang lebih besar. Jadi saya ingat waktu dulu kami berhutang, itu kalau nggak salah 4 kartu kredit. Kami lunasi dari yang paling kecil, satu persatu, sampai terakhir yang paling besar lunas juga. Walaupun itu makan waktu paling lama. Tapi bisa, mulai dari yang terkecil. Saya masih ingat, pada saat yang terkecil itu lunas, rasanya, oh ya, ada harapan. Nah, kita bisa kalau begini. Masuk yang kedua, masuk yang ketiga, dan seterusnya sampai semuanya lunas. Oke? Kita butuh untuk menang, bukan tumbang di bawah tekanan hutang. Untuk membantu kontrol diri ya, ada baiknya juga kembali ke cash, uang tunai. Jadi istilahnya begini, kalau Anda belanja online atau apa ya, taruhlah toples gitu, masukkan uangnya itu ke situ. Ya, uang cash. Jadi kelihatan gitu, oh udah belanja sekian loh. Nah, jadi nanti kalau sudah tagihan datang itu nggak terlalu kaget gitu kan, oh duitnya udah ada, ya sudah.
Atau belanja cash lah pokoknya intinya lah kalau bisa. Ya cash basis gitu pokoknya. Ya, entah itu mau belanja langsung ke pasar atau ke tukang sayur atau apa gitu kan. Atau COD, pokoknya usahakan sesuatu yang bisa dipegang ya, tangible. Karena kalau sesuatu yang abstrak itu sulit gitu, sesuatu yang abstrak itu nggak kebayang, jadi orang cenderung overspending gitu, belanjanya berlebihan. Tapi kalau kelihatan, orang akan lebih teratur dan lebih terkontrol gitu. Jadi sesuatu yang real gitu, bisa dipegang. Oh iya nih duit gitu kan. Nah, dari 5.000 ya masukin. Dengan cara itu biasanya kelihatan kita sudah belanja berapa banyak. Nah, saya asumsikan ini sudah lunasi ya, langkah terakhir ini. Kalau Anda memakai kartu kredit, selalu lunasi setiap bulan. Lunasin. Jangan Anda sisakan. Karena Anda sisakan 5 perak pun ditambahkan oleh perusahaan kartu kredit ke belanja Anda berikutnya, dan itu dibungakan seluruhnya loh dengan belanja Anda yang baru. Jadi bunganya sangat terasa. Biasakan untuk melunasi tagihan kartu kredit dan apapun itu utang-utangnya, lunasi setiap bulan, lunasi. Jangan pernah disisakan. Oke? Karena bagaimanapun zaman sekarang ini kita nggak bisa hidup ya kalau nggak punya kartu kredit segala begitu. Belanja online juga harus mengandalkan kartu kredit. Tapi jangan sampai kita yang jadi dikerjain ya. Kita harus jadi penguasanya, master, bukan budak. Nah, sekarang saya akan menyinggung sedikit untuk para pengusaha. Para pengusaha perlu melihat ya, pada saat kita mau meminjam itu leverage atau berdasarkan forecasting. Kalau Anda mau ekspansi bermodalkan hutang, itu risikonya tinggi. Karena Anda menggunakan solusi jangka panjang yang pasti, ya, hutang ini solusi jangka panjang yang pasti, kalau solusi konkret real untuk probabilitas. Ya, kita berharap ramalan kita benar, kita berharap forecasting kita tepat, kita berharap ada kesempatan yang baik dan kita bisa dapat untung, tapi belum tentu. Nah, ini masalah. Ya. Sebisa mungkin hutang itu hanya dilakukan pada saat memang sudah kelihatan. Contohnya begini. Kalau ada pembuat kue, terus dapat orderan banyak untuk kue hari raya, dan dia kekurangan modal gitu. Saya cuma bisa dengan duit saya sekarang memenuhi 100 orderan misalnya. Sementara orderan datang 150. Nah, kalau itu boleh dia meminjam uang. Karena ketahuan, ini order udah masuk ya. Biasanya kan bayar di muka, atau nanti harus dilunasi, atau online juga hitungannya kan dibayar ya, begitu diantar dilunasi. Nah, jadi duitnya sudah kepegang gitu. Nah, berhutang dulu untuk membeli bahan baku atau kalau ada peralatan apa yang dibutuhkan tambahan untuk bisa memenuhi permintaan. Nah, dari situ segera dilunasi hutangnya ya. Nah, itu baik. Tapi kalau berdasarkan forecasting ya, nah ini ada masalah ini. Karena kita melandasi keputusan berhutang untuk mimpi sebetulnya kalau kita ngomong. Mau bagaimanapun forecasting itu dirancang, itu sesuatu yang tidak konkret, itu di masa depan. Apalagi di masa sekarang begini ya, udahlah hold aja deh. Anda kalau mau invest apa segala ya itu tadi lah, SDM deh. Jangan yang macam-macam. Karena begitu begitu krisis ini berlalu, sumber daya manusia akan sangat dibutuhkan. Sumber daya manusia yang berkualitas baru mampu mengikuti derap langkah ekonomi yang baru lepas dari krisis. Itu biasanya akan terjadi lonjakan. Nah, tapi kalau kita bicara sederhananya ya, kita optimis, tapi selalu berjaga-jaga terhadap masalah, terhadap krisis. Jadi kalau bisa, usahakan bebas utang lah perusahaan Anda. Ekspansi tidak sama dengan profit. Overekspansi kalau didasarkan pada optimisme kalau pasar akan terus berkembang dan dibiayai dengan hutang, biasanya menjadi bencana dan menjadi hutang yang nggak karu-karuan. Ya, market itu nggak selalu bullish ya. Seperti
perkataannya, ini peribahasanya Dow Jones ini, ya, di Wall Street situ. The bull climb up the stairs while the bear jump out of the window. Ya, si sapi, bull, naik tangga, naik pelan-pelan, ya. Tapi si beruang, bear, terjun keluar dari jendela. Oke, ekonomi itu naiknya biasanya pelan-pelan, tapi krisis yang mendadak ngehit seperti PSBB ini. Ya, akhir kata, Tuhan memberkati Anda semua. Stay safe, stay healthy. Terima kasih.